Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Kurota Ayuni dengan NIM akhir 3055. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi internal. Nah, apa sih komunikasi internal itu? Komunikasi internal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara pihak internal atau anggota dalam suatu perusahaan, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal ini bisa dilakukan saat rapat, seminar, dan lain-lain. Umumnya, komunikasi internal dilakukan untuk mencari tahu informasi mengenai apa yang harus dilakukan karyawan. Namun, tak jarang pula komunikasi ini juga mencakup motivasi, stimulasi ide, dan pencapaian dari target bersama. Lalu, apa sih fungsi komunikasi internal itu? Yang pertama, fungsi informasi. Komunikasi internal berfungsi sebagai yang memberikan dan mencari informasi terkait sebuah kepentingan baik berupa kebijakan, visi dan misi, masalah, pengetahuan, pekerjaan, data, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi persuasi. Dalam komunikasi internal, saling memotivasi atau mempersuasi sangat diperlukan. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik simpati atau minat. Yang ketiga, fungsi kontrol. Komunikasi internal sebagai fungsi kontrol mengacu pada penggunaan komunikasi internal untuk mengontrol dan memantau kinerja karyawan, serta memastikan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. Yang keempat, fungsi emotion. Aktivitas berkomunikasi tentunya melibatkan emosi yang tergambar pada ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan perilaku. Dan yang terakhir, fungsi koordinasi. Dalam berorganisasi, perlu adanya kohesi dan kesatuan baik dalam bentuk organisasi besar, kelompok ukuran sedang atau kecil, bahkan sekelompok kecil keluarga, semuanya memiliki perencanaan secara kolektif. Selanjutnya, tujuan komunikasi internal. Tujuan utama komunikasi internal ialah memfasilitasi perekrutan dan memelihara karyawan berkualitas tinggi yang mampu berkontribusi secara positif terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, menumbuhkan citra positif organisasi atau kelompok atau lembaga kerja yang memiliki keutamaan transparansi serta koordinasi. Yang kedua, penting untuk moral anggota agar kedepannya bisa berbagi informasi serta mempunyai pemahaman atas tugas-tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas anggota karena adanya kelengkapan informasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi dan ide-ide kreatif dari setiap individu dan memacu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Adapun peranan komunikasi internal. Yang pertama, memupuk keharmonisasian di lingkungan kantor. Yang kedua, menonjolkan aspek kemanusiaan yang merupakan faktor terpenting bagi lancarnya proses manajemen. Yang ketiga, memupuk perasaan kejiwaan yang dapat menyatukan setiap karyawan dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan semangat bekerja. Lalu, model media internal apa saja sih yang digunakan dalam berkomunikasi internal? Yang pertama, The Sales Bulletin. Buletin penjualan adalah media komunikasi reguler antara sales manager dengan salesman di lapangan. The Magazine. Majalah atau in-house magazine berisikan tulisan berbentuk feature, artikel, dan gambar. Diterbitkan setiap bulan atau tribulan. Ada The Tabloid Newspaper. Media internal berbentuk tabloid, mirip surat kabar populer atau umum, dan berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel pendek, serta ilustrasi. Ada The Newsletter. Newsletter atau nawala adalah lembaran cetakan berupa pamflet atau surat kabar yang diterbitkan pada waktu-waktu tertentu yang berisi tentang perkembangan perusahaan. Nawala merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang atau sekelompok humas dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk yang dihasilkan, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan bisnisnya. Dan yang terakhir, ada The Wall Newspaper. Bentuk media komunikasi staf atau karyawan di satu lokasi pabrik, perusahaan, atau pasar swalayan. Di Indonesia dikenal dengan majalah dinding atau madin.
atau papan pengumuman atau papan informasi. Adapun jenis media internal baru menurut Frank Jeffkins. Yang pertama, jurnal audio. Berita yang direkam dalam sebuah pita kaset yang bisa diputar ulang kapan saja oleh seluruh karyawan baik di kantor, di tengah perjalanan maupun di rumah. Yang kedua, adapun jurnal video. Suatu peristiwa atau acara juga bisa direkam melalui kamera video. Keunggulan dari jurnal bentuk baru ini adalah lebih jelas dalam menggambarkan situasi, sehingga apa yang hendak ditampilkan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, video perusahaan. Ini merupakan perkembangan lebih jauh dari jurnal video, berupa jaringan komunikasi televisi di perusahaan yang ditransmisikan melalui satelit ke berbagai unit perusahaan. Dan yang terakhir, ada koran elektronik. Surat kabar dalam format elektronik yang dapat diakses dengan komputer atau ponsel cerdas. Strategi komunikasi internal. Setiap petinggi perusahaan tentu tahu jika ingin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harus memiliki strategi komunikasi yang tepat. Karena bagaimanapun komunikasi sangat penting, bukan? Apalagi dalam kehidupan, terutama di dalam perusahaan. Jika komunikasi yang terjalin tidak baik, maka kondisi kerja juga bakal memburuk. Nah, strategi komunikasi internal yaitu yang pertama, meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Yang ketiga, mentargetkan bentuk komunikasi dengan audiens menggunakan metode yang berbeda untuk karyawan dan maupun manajer senior. Yang keempat, pastikan pesan waktu di antara audiensi. Yang kelima, memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif. Yang keenam, melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya komunikasi. Yang ketujuh, mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun ke dalam tahap perencanaan semua kegiatan. Lalu, seberapa penting sih pengaruh komunikasi internal terhadap hubungan internal di perusahaan? Yang pertama, hubungan dengan karyawan. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan, public relation harus melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harapan suatu organisasi atau perusahaan. Karena berpegang teguh pada hubungan karyawan, diharapkan akan mengarah pada hasil positif, yaitu karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Seorang karyawan public relation juga harus membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai pemodal, mereka harus selalu transparan mengetahui perkembangan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, hubungan dengan manajemen. Kegiatan ini menjaga hubungan untuk para manajer di lingkungan perusahaan. Karena manajer adalah orang-orang pilihan, maka bagiannya harus dilakukan kegiatan-kegiatan khusus yang diperlukan sebagai orang-orang yang dianggap penting. Manajer diperlukan untuk membuat, menentukan, dan mengkomunikasikan keputusan mengenai berbagai kebijakan manajemen di bidangnya, bahkan mungkin di bidang umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.